Saya rasa kendala yang paling pertama yang kita hadapi karena kita kerja itu adalah mental kita sendiri ya. Karena ketika kita terjun ke usaha, punya usaha sendiri, berarti kan kita harus lepas dari comfort zone yang tadinya kita tiap bulan itu dapat uang, dapat gaji gitu. Kita nggak usah khawatir. Nah sekarang ini tuh akan berakhir gitu. Nah sedangkan usaha yang kita rintis ini pasti kan ya pasti ada plus minus lah gitu kan, artinya belum tentu bisa langsung menghasilkan uang. Hai teman-teman, balik lagi ke BFI Finance YouTube channel, dan kali ini bersama saya Albert Taniza. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih dengan Bapak Hari Cahyapurnama. Nah, kebetulan Bapak Hari ini sudah hadir di tempat ini. Kita akan bertanya-tanya gimana sih cerita atau historikalnya dia bisa sampai pada saat ini gitu. Nah, sebelumnya Pak Hari tolong perkenalkan diri dulu. Halo semua, saya Hari Basuki Cahyapurnama. Saya diajak interview hari ini, semoga apa yang saya berikan, utarakan itu bisa menginspirasi kita semua. Begitu kawan-kawan. Nah, yang pertama nih yang pengen saya tanyakan itu kayak begini Pak. Boleh cerita sedikit gak kayak historical Bapak gimana bisa sampai saat ini, ya kan? Wah, historicalnya panjang nih. Apakah dulu Bapak pernah jadi karyawan dulu kah atau udah langsung kocok-kocok kayaknya pengen usaha aja dah gitu? Oke, mungkin saya bicara waktu zaman kuliah dulu ya. Ya satu step by step karena ini jalannya panjang soalnya. Jadi waktu saya zaman kuliah dulu, kebetulan memang kita waktu kuliah di hospitality industry, itu memang kita harus training. Jadi kita sekolah sambil training. Jadi kita udah kerja di luar gitu. Jadi setelah lulus, saya memilih untuk kerja di perusahaan karena saya pengen ini punya pengalaman. Jadi saya tidak mempunyai keberanian untuk set up bisnis sendiri. Jadi saya kerja dulu gitu. Nah itu decision dan keputusan saya. Kenapa saya kerja dulu? Karena perkiraan saya bahwa kita harus mempunyai pengalaman dulu. Tapi bukan berarti langsung terjun ke usaha juga tidak bagus ya. Jadi itu hanya merupakan pilihan kita aja, menurut saya begitu. Oke. Jadi pilihan lah ya untuk cari pengalaman dulu pertama. Nah oke. Begitu Bapak udah dapat pengalaman nih, memutuskan untuk usaha. Apakah kenalannya dari pas Bapak kerja terus tiba-tiba diajakin coba kita usaha ini yuk gitu? Saya pikir mungkin hampir semua orang memutuskan untuk berusaha itu karena dua faktor menurut saya. Satu adalah faktor daripada talents. Jadi kalau kita punya passion, misalnya kita itu pengen anggaplah misalnya desainer misalnya. Kalau passionnya ke situ desain, ya otomatis dia pasti akan pengen mempunyai butik sendiri dan segala macam. Nah, itu biasanya ikutin satu passion. Kedua menurut saya ya opportunity. Jadi semua orang yang berusaha sendiri itu pasti dia mengikuti apa yang opportunity yang ada di depannya dia. Opportunity itu bisa berbentuk koneksi, atau teman, atau apa yang sebenarnya ditawarkan di depannya dia gitu loh. Misalnya contohnya kalau ada perusahaan temennya atau apa yang mungkin tutup dan mau di offer gitu kan, dia take over karena dia merasa oh kayaknya ini bisa jalan misalnya. Ini bisa aja gitu. Jadi saya rasa memang permasalahannya adalah tetap di kita sendiri ya. Artinya bahwa kita melihat dua opportunity ini sesuai nggak dengan hati, pikiran, dan tujuan hidup kita. Menurut saya begitu. Oke, pertimbangan Bapak pertama kali mau berusaha itu, mau jadi wirausaha itu karena passion atau karena opportunity? Saya mau berusaha itu karena sebenarnya berhubungan dengan prinsip hidup saya. Gitu. Jadi saya selalu melihat hidup ini terdiri dari dua golongan ya. Artinya gini, golongan pertama itu saya lihat itu selalu adalah golongan orang yang pertama mereka punya uang, tapi mereka tidak punya waktu.
kelompok kedua itu adalah mereka yang mempunyai waktu tapi tidak punya uang gitu. Nah, balik lagi karena histori kita turunan Tionghoa, kita juga banyak juga ada kelompok yang golongan kedua ini adalah golongan yang orang bekerja dulu, bekerja keras, artinya semasa dia masih muda menyimpan uang dan nanti udah tua baru menikmati gitu. Nah, itu adalah kelompok yang kedua gitu. Tapi saya pengen punya prinsip hidup, saya pengen hidup saya itu adalah berdasarkan momen. Adalah momen yang kita miliki gitu ya. Jadi saya ingin squeeze di antara kedua-duanya. Artinya saya juga punya sedikit uang, tidak punya banyak uang, tapi paling tidak saya juga punya waktu gitu kan. Saya juga tidak harus menikmati kalau saya udah tua ya, karena kalau saya udah kakek-kakek mungkin kalau saya liburan ke Eropa mungkin saya mesti pakai tongkat kali. Jadi menikmati udah beda, karena dalam prinsip hidup saya itu adalah hidup manusia itu bertahap. Kalau masih kecil dia udah senang jalan, masih kecil tuh dia senang dapat sepeda. Tapi udah remaja itu dia pengen ada motor gitu. Jadi kalau udah dewasa itu dia pengen mobil gitu. Kalau udah agak tua itu dia pengen supir. Jadi saya itu mungkin istilahnya menurut saya itu idealnya seperti itu gitu. Jadi untuk mendapatkan itu semua itu kalau kerja sama orang mungkin agak sulit. Jadi ini membuat saya termotivasi untuk mencari peluang di antara dua opportunity tadi itu. Yeah. Nah, berarti yang Bapak lihat adalah opportunity ya, peluang dulu ya. Kayaknya ada peluang nih yang bisa masuk. Betul. Oke, begitu Bapak start dari situ, kendala yang awal pertama kali Bapak hadapin itu apa? Saya rasa kendala yang paling pertama yang kita hadapi karena kita kerja itu adalah mental kita sendiri ya. Karena ketika kita terjun ke usaha, punya usaha sendiri, berarti kan kita harus lepas dari comfort zone yang tadinya kita tiap bulan itu dapat uang, dapat gaji gitu kan, kita nggak usah khawatir. Nah sekarang ini tuh akan berakhir gitu. Nah sedangkan usaha yang kita rintis ini pasti kan ya pasti ada plus minus lah gitu kan. Artinya belum tentu bisa langsung menghasilkan uang karena kita harus set up dulu perusahaannya, kita harus bikin sistem dulu, kita harus cari klien dulu dan segala macam. Jadi memang yang menjadi hal yang utama itu pasti adalah mental kita siap atau tidak gitu loh. Nah sebelumnya nih, mungkin pada belum tahu juga nih, usaha dan bisnis Bapak yang pertama kali Bapak jalanin itu apa sih? Nah, saya justru pertama kali saya mulai bisnis saya itu dari tambang gitu. Oh, jadi tambang. Ya betul, saya kan di Belitung tambang, kemudian saya melihat opportunity lain di konsultan ya, karena background saya hospitality, jadi saya jalankan konsultasi untuk hospitality ya gitu. Jadi itu kebetulan ada teman, dia lagi mencari tambang, jadi dia ajak saya tambang dan dia ajak saya join gitu. Jadi udah saya pikir ya kalau udah join ya kenapa enggak sih, saya join gitu. Totalitas lah ya, Iya, saya lihat ada opportunity bagus dan saya bisa join, ya udah saya gabung begitu, itu awalnya. Oke, mungkin nggak Pak kalau misalnya kita usaha tapi tanpa koneksi, misalnya yang kayak bener-bener kayak passion saya nih di desain, tapi aku nggak punya koneksi nih. Ya udah aku coba marketingnya sendiri, apa sendiri, itu lebih mungkin nggak gitu? Mungkin saran saya sih dari awal ya mungkin punya koneksi itu bagus ya. Kalau kita punya koneksi mungkin lebih confident. Tapi menurut saya tidak punya koneksi juga sama saja gitu. Yang menjadi pertanyaan itu adalah passion kita ya, artinya hasrat kita untuk melakukan usaha itu seperti apa gitu loh. Totalitas kita itu seperti apa. Karena kalau misalnya kita percaya diri, confident, yang namanya relationship relasi itu bisa didapat, bisa di-build gitu loh. Yang namanya koneksi itu juga kita build gitu. Tergantung ego kita mau sampai di mana gitu loh. Ya kadang-kadang kan banyak orang juga punya hambatan di masalah di personality mereka sendiri ya. Jadi bukan di itu relasi atau tidak, misalnya pride, harga dirinya dia misalnya, itu yang menjadi problem sehingga dia malu lah kalau misalnya ketemu sama orang lah, mungkin di dalam grup sosialita dia malu bergabung lah karena minder dan sebagainya. Nah itu yang menjadi penghalang justru. Tapi kalau niatnya itu begitu keras, begitu antusias, aku rasa
hidup ini punya energi ya menurut saya. Energi itu adalah energi passion yang menurut saya Tuhan itu melihat kita kerja gitu loh. Kalau kita punya passion yang bagus, desain kita bagus, energi yang kita berikan daripada kerjaan kita ini bagus dan orang lain akan melihat itu gitu, dan itu akan bisa diterima. Itu menurut saya. Jadi hidup ini juga punya faktor X ya. Ya, betul sih. Berarti tadi ada faktor X ya Pak berarti. Menurut Bapak, kalau misalnya orang mau jadi wirausaha ini, ya, kan tidak banyak orang pasti mikir, aduh modal aku gimana nih? Apakah harus punya modal dulu baru bisa usaha, atau tanpa modal untuk mulai satu usaha? Oke, ini kalau menurut saya sih tergantung balik lagi ke kita masing-masing ya. Jadi banyak jalan menuju Roma gitu. Betul. Jadi tergantung. Kalau saya kan dulu saya kerja dulu, jadi nabung dulu gitu kan. Jadi ada juga teman saya yang dia pakai uang orang tuanya dulu gitu. Bahkan ada juga yang istilahnya dia anggunin dulu rumahnya ke bank dan segala macam gitu. Jadi kadang-kadang itu adalah satu pilihan ya, satu pilihan hidup yang saya tidak bisa mengatakan mana yang terbaik. Ya, jadi yang terbaik itu adalah ketika passion itu datang menghampiri kita dan itu mengebu-ngebu dan kita sudah tidak bisa membendungnya lagi, sehingga harus kita lakukan ya kita cari jalan mana yang ada di depan kita. Mungkin seperti itu. Yang penting kita yakin kalau misalnya itu bisa jalan ya. Ya, ada yakin itu bisa jalan. Kalau kita betul-betul confident dan kita berani, ya kenapa tidak? Misalnya kita lagi memajukan satu usaha dan usaha kita itu mempunyai orderan yang kita yakin, oh ini kayaknya bisa jual nih, udah ketemu customernya, mereka mau beli segala macam. Tapi kita perlu modal lebih banyak. Ya udah, kita otomatis kita memberanikan diri untuk pinjam gitu. Harus berani ya. Ya, harus beranikan diri untuk pinjaman, dan kita harus berusaha gitu ya, karena dalam hidup ini memang secara hitung-hitungan kita bisa, tapi garansi tidak ada yang bisa menggaranti begitu. Setuju. Berarti intinya kalau berani ngelangkah pasti harusnya ada jalan gitu ya? Ya, setahu saya memang dalam hidupnya ada jalan gitu. Kalau kita lihat situasi COVID sekarang, saya selalu bilang bahwa nih COVID ini gimana? Teman-teman juga di hospitality, karena saya adalah seorang konsultan di hospitality, banyak hotel-hotel, restoran, segala macam ya. Mereka juga mempertanyakan bagaimana nih kita untuk survive gitu loh. Jadi selalu saya bilang untuk survive itu adalah efisiensi. Jadi kita membuat efisiensi, bagaimana efisiensi itu, saya bilang kalau mau survive ya tergantung balik lagi ke individual masing-masing ya. Banyak orang ya dia akan ya pakai tabungannya gitu, simpanannya dia pakai dulu, tutupin dulu ya, oke, itu solusi kedua gitu, nggak ada pilihan. Nah, solusi ketiganya yaitu tadi, solusi ketiganya ya kita pinjam bank ya. Memang COVID ini juga sudah menurut kita udah susah, dan insting kita mengatakan bahwa ini nggak jalan ya. Sementara nggak ada salahnya kita tutup juga gitu loh. Jadi seperti itu. Jangan terlalu dipaksakan jor-joran gitu ya. Ya, kadang-kadang semua itu balik lagi ke personality kita masing-masing gitu. Ke confidence kita masing-masing. Karena ini perusahaan kita sendiri, yang tahu kondisinya ya kita sendiri gitu. Kalau saya bilang, oh terusin gitu kan. Tapi kenyataannya nanti perusahaannya situasinya seperti apa kan saya tidak tahu. Kecuali saya jadi konsultannya, saya cek situasinya, kondisinya, hotelnya segala macam, mungkin saya bisa kasih advice yang lebih bagus dari itu. Oke. Oh, kalau misalnya gini, ini mungkin perjalanan historik Bapak udah banyak nih, asam garamnya banyak nih di dunia ini kan. Kira-kira ada nggak perhitungan yang kalau kita mau mulai usaha, break even point-nya itu berapa lama gitu BEP-nya? Bisa kayak kita targetin nih, kayak kita, aku harus bikin pas jalanin usaha ini, kayaknya 5 tahun ke depan aku udah harus balik modal atau udah harus cuan lah itu. Nah, soal masalah return on investment itu kan tergantung apa yang kita investasikan. Jadi saya kan bergerak di bisnis usaha lebih banyak di jasa ya. Kalau kita nambang, misalnya buka hotel, buka restoran, mungkin kita biasanya itu kita akan memperhitungkan kira-kira ini berapa nih investasi returnnya seperti apa. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman juga yang biasa mau buka hotel ya. Hotel tuh return on investment-nya itu agak lama gitu. Jadi bisa 9 tahun, bisa 10 tahun gitu. Setelah hotel 10 tahun,
mungkin di atas itu sudah mesti memikirkan maintenance, jadi investasinya lebih banyak ke apa, investasi propertinya, dan returnnya itu memang agak lama gitu loh. Jadi tergantung bisnis kita masing-masing ya. Saya rasa tidak ada standar yang cukup untuk itu gitu. Kalau saya pribadi sih, kalau untuk usaha jasa saya pengen 1 tahun udah udah balik modal gitu. Benar, semakin cepat semakin bagus ya. Iya betul. Oke, tadi Bapak bilang ada banyak usaha jasa yang Bapak lakuin. Apakah itu semua pure Bapak yang build sendiri, misalnya kayak perhotelan saya mau bikin usaha hotel, mau bikin usaha resto apa segala macam, atau itu Bapak investasi ke orang atau kayak sekedar join orang atau gimana tuh? Nah, inilah yang saya bilang tadi, ini intinya itu adalah pertama saya kerja dengan beberapa teman aja gitu kan. Teman punya, misalnya teman punya tanah gitu. Jadi dia tanya sama ke kita, ini tanah kita ini bagusnya buat apa gitu. Kita melakukan visibility ke lokasi tersebut. Artinya mungkin lahan tersebut itu cocok untuk hotel bintang 3 misalnya. Terus yang penting itu adalah fasilitas apa saja yang cocok untuk daerah tersebut gitu. Jadi seorang pemilik itu kadang-kadang mereka punya ego, mereka maunya punya uang, saya mau bintang 5 gitu. Kalau takut-takut ya udah kita bikin losmen aja gitu. Jadi itu yang kita di sana membantu mereka bahwa kira-kira lokasi tersebut itu seperti apa. Kita bikin visibility study, kita bikin lihat daerahnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kompetitornya seperti apa, dan lifestyle orang yang ada di daerah sekitar situ seperti apa gitu. Jadi dari situ baru kita bisa kasih advice. Berarti just sebagai jasa untuk kasih masukan kalau misalnya itu bagus jadi apa gitu. Iya betul. Jadi kita akan memberikan informasi ke mereka bahwa ini daerah ini cocoknya bintang berapa gitu hotelnya. Kira-kira fasilitasnya apa? Apa perlu kolam renang yang besar tipe Olimpik atau cuman kita ya yang penting kolam renang aja untuk recreational. Apa perlu ruang meeting yang besar untuk kawinan atau tidak gitu. Kita kan harus lihat juga kompetitor kita seperti apa gitu loh. Jadi itu memang yang sering saya lakukan. Nah, kalau misalnya Bapak Hari sendiri itu lebih suka jadi investor kah atau sebatas kayak karena ngelihat bidang usaha ini bagus ya udah kita joinan nih? Sebenarnya saya itu karena konsultan jadi banyak juga teman-teman ngajakin join ya, karena supaya bisa bisnisnya diawasi gitu. Kalau saya pribadi otomatis semua orang pasti pengen jadi investor gitu ya, karena jadi investor kan kita pasti punya lebih banyak waktu. Tapi untuk investasi ke satu usaha itu kan tidak gampang gitu. Jadi balik lagi, kadang-kadang jangankan kita mau invest ke perusahaan orang gitu ya, kadang-kadang perusahaan kita sendiri kalau kita hire karyawan yang tidak independen, yang tidak, artinya tidak mempunyai passion untuk menjalankan usaha gitu, akhirnya dia juga pasti menunggu-nunggu kerjaan perintah dari kita, dia tidak punya visinya segala macam. Nah itu kan lumayan berat. Jadi memang gampang-gampang susah ya kalau untuk mencari perusahaan yang kita investasikan. Tapi zaman sekarang juga banyak pilihan juga, banyak juga orang investasi di saham. Seperti kita lihat banyak juga saham, dan jadi ya sekarang opsinya banyak sih. Ya. Ya. Nah kalau Bapak ini lebih personal, kalau misalnya Bapak mau invest atau mau kerja sama itu biasanya di bidang usaha yang Bapak tahu, yang Bapak katam banget dah, atau yang kayaknya ini usaha baru nih yang bisa naik, atau kayaknya ini orang masih belum tahu nih, ya udah kita coba bareng-bareng. Lebih kemana nih Pak? Mungkin otomatis kalau yang pertama kita lebih comfortable investasi yang di bidang yang pasti kita lebih familiar gitu ya. Tapi saya juga tertarik juga kadang-kadang banyak juga investasi yang di bidang-bidang yang lebih banyak sosialnya gitu ya. Jadi menurut saya itu juga hal yang menarik gitu. Buat saya dapat untung tapi ada value nilai sosialnya juga gitu. Itu yang menjadi plus point sih. Tantangannya lebih lebih banyak gitu. Jadi saya juga pengen tahu seperti apa sih gitu. I see. Oke. Ini pertanyaannya buat anak-anak muda nih, siapa tahu ya kan. Kalau misalnya nih Pak, ada anak-anak muda atau yang orang yang pengen usaha atau yang udah usaha nih, kayak berniat untuk ngajuin proposal ke Pak Hari, terus Pak, ini saya punya konsep bikin usaha begini. Kira-kira Pak Hari tertarik gak buat nginvest